Baik, perkenalkan kami dari SKDB 7. Di sini kami akan menjelaskan student project kami yang berjudul Extraction Types and Processes of Natural Substances. Next. Adapun anggota dari kelompok kami dapat lihat di slide berikut. Next. Nah, untuk background-nya, bahan alami sudah digunakan untuk pengobatan sejak dulu. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, penggunaan ekstraksi bahan alami dalam dunia kesehatan merupakan tantangan yang sangat besar, namun berdampak sangat menguntungkan dalam kemajuan peradaban manusia. Tak hanya digunakan di negara berkembang, namun bahan alami juga digunakan di negara maju sebagai alternatif biaya kesehatan yang makin mahal. Nah, bahan alami ini juga merupakan inspirasi dari hampir setengah obat-obatan kimia yang ada hingga sekarang ini. Next. Nah, proses dari ekstraksi bahan alami ini menghabiskan banyak tenaga dan waktu, namun bahan aktif yang didapatkan itu sedikit. Oleh karena itu, metode dan teknik ekstraksi ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Atas dasar itulah kami mengangkat student project ini. Next. Berikut outline presentasi kami hari ini. Next. Baik, untuk definisi natural substances adalah produk yang diproduksi oleh kehidupan. Ini adalah senyawa organik yang disintesis oleh organisme hidup. Untuk klasifikasi pula, pertama adalah primary metabolite. Primary metabolite ini required for organisms to live. Terus untuk seterusnya ada secondary metabolite. Secondary metabolite ini give survival advantage. So next. Selanjutnya adalah fungsi dari produk alami ini secara umum. Jadi secara umum, produk alami ini itu berpotensi untuk menjadi pharmacological agents, di mana dia memiliki peran yang sangatlah penting dalam bidang kesehatan dan juga treatment terhadap penyakit. Di mana di sini untuk produk alami dapat memiliki efek sebagai antiemetik, antiinflamatori, bahkan menjadi anti-karsinogenik. Kemudian di sini juga untuk produk-produk alami merupakan suatu fondasi bagi drug discovery dan juga development, terutama memegang peranan penting dalam tradisional drug discovery. Karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah dari aktivitas biologis dan juga struktur kimia dari produk-produk alami ini yang berbeda-beda dan juga beragam-ragam sehingga makin banyak penemuan-penemuan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah untuk produk alami ini cukuplah efektif karena keterkaitan ikatan protein di dalamnya ketika disintesis. Yang ketiga adalah untuk bioaktivitasnya itu sendiri tidak kalah dibandingkan produk yang disintesis. Bisa di next. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, berdasarkan fungsinya, natural products diklasifikasikan menjadi metabolit primer dan juga metabolit sekunder, di mana metabolit primer ini esensial untuk kehidupan. Nah, metabolit primer penting untuk tumbuh kembang dan pembentukan energi, di mana dibentuk sebagai hasil dari metabolisme energi. Metabolit primer juga memiliki fungsi sebagai struktur pembentuk dinding dan membran sel, sedangkan DNA dan RNA dibentuk oleh asam nukleat. Metabolit primer juga membentuk molekul signaling, yaitu split nucleotides dan juga diacylglycerol sebagai first messenger yang nantinya akan mengaktifasi second messenger. Nah, untuk kofaktor enzim yang terdiri dari vitamin B yang masing-masing memiliki kofaktor spesifik untuk fungsi metabolisme yang dapat dilihat pada slide. Nah, sebaliknya pada metabolit sekunder tidak harus selalu ada karena tidak berhubungan langsung dengan tumbuh kembang. Biasanya memiliki fungsi ekologikal seperti untuk pertahanan, memberi rasa, dan kadang bisa beracun. Lebih lanjut diklasifikasikan menjadi 4 grup sebagai berikut. Yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid merupakan metabolit sekunder yang paling sering ditemukan dengan kandungan paling banyak nitrogen yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Berikut adalah beberapa jenis alkaloid. Terdapat tropen alkaloid dengan contoh atropin dan juga kokain. Kemudian ada piperidin alkaloid dengan contoh lobelin. Kemudian ada xanthin alkaloid dengan contoh kafein dan theobromine. Dan benzyl isoquinolin alkaloid. Selain itu juga terdapat phenylpropanoid, aromatic polyketids, dan juga polyketids, di mana phenylpropanoid contohnya rosmarinic acid yang dapat berfungsi sebagai pengawet makanan dan terdiri dari berbagai jenis flavonoid dengan efek antioksidan. Sedangkan polyketids contohnya adalah pravastatin sebagai obat kolesterol. Nah, yang terakhir, terpenoids diklasifikasikan menjadi 5 jenis, di mana monoterpen berfungsi sebagai pemberi rasa dan bau seperti mentol, sedangkan sequesterpen dengan contoh artemisin untuk obat malaria, diterpens yang highly toxic, triterpens yang memiliki efek antiviral dan fungal, dan juga steroid.
Baik, selanjutnya ada pula pembagian natural product berdasarkan jalur biosintesisnya. Bisa di next. Yang pertama, nah ini ada 5 contoh, 5 cara sintesisnya. Yang pertama ada fotosintesis, bisa di next. Seperti kita ketahui, fotosintesis merupakan proses anabolisme dari tumbuhan untuk menghasilkan sumber energinya sendiri, berupa karbohidrat, yang dimana dibantu oleh sinar matahari. Di sini bisa dilihat rumus reaksinya kira-kira seperti ini. Next. Yang kedua ada jalur asetat pathway, yang dimana jalur ini menggunakan asetil-CoA untuk menghasilkan polybeta ketoester dari proses Claisen condensation, yang nantinya menghasilkan secondary metabolite berupa fenol, prostaglandin, dan natural product lainnya. Next. Yang ketiga ada mevalonate pathway atau sering disebut isoprenoid pathway, yang dimana jalur ini dapat menghasilkan dimetil difosfat atau DMAPP dan isopentenyl difosfat atau IPP. Nah, dari molekul asetil CoA. Nanti yang dimana senyawa tersebut dapat digunakan untuk memproduksi isoprenoid seperti fitol, retinol atau vitamin A, lalu ada tocopherol atau vitamin E dan karoten. Next. Yang keempat ada Shikimate pathway, yang dimana jalur ini memiliki peranan penting dalam proses pembentukan asam amino aromatik yang sering digunakan pada bahan untuk pelindung dari sinar UV matahari. Next. Dan yang terakhir ada pula natural product yang berupa turunan dari asam amino. Nah, asam amino ini dapat diturunkan sebagai alkaloid dari berbagai macam jalur. Yang asam amino yang sering digunakan sebagai turunan untuk natural product antara lain ada ornithin, lisin, tirosin, triptofan, histidine, dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai klasifikasi dari natural product berdasarkan sumbernya. Ada 5. Yang pertama adalah bakteria, di mana biasanya digunakan sebagai agen antiinfektif. Contohnya ada streptomycin, ada botulinum toxin, dan juga polymyxin. Kemudian ada yang dari marine organism, di mana biasanya digunakan untuk treatment dari cancer. Contohnya ada discodermolid, di mana memiliki efek antitumor yang merupakan isolated dari marine sponge. Kemudian ada juga dari fungi, di mana biasa digunakan untuk antimicrobial agent dan juga bisa menurunkan level dari kolesterol. Contohnya ada cephalosporin, Penicillium fixerilfulvim, dan juga lovastatin. Lanjut. Yang keempat ada dari tanaman. Biasanya secondary metabolites seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu phytochemicals, di mana tujuannya untuk sebagai antioksidan agent. Contohnya ada artemisinin, ada galantamin. Lanjut, yang terakhir adalah dari hewan. Biasanya yang digunakan adalah hewan-hewan yang berbisa, di mana contohnya seperti Brazilian vipers yang digunakan untuk captopril dan juga chilazapril, dan juga yang dari marine snail Conus magus yang digunakan sebagai bahan tersebut. Lanjut. Selanjutnya adalah dari ekstraksinya sendiri. Ekstraksi sendiri dibagi menjadi beberapa macam tipe. Yang di sini yang akan saya bahas adalah mengenai maserasi. Maserasi adalah tipe ekstraksi yang tepat digunakan untuk bahan-bahan yang rentan terhadap panas. Next. Untuk langkah-langkah dari maserasi sendiri adalah dibagi menjadi 4 tahap. Itu yang pertama adalah untuk tanamannya sendiri dikeringkan dan dicuci, lalu akan direndam di cairan yang disebut dengan menstruum, lalu didiamkan selama 4-6 hari dalam keadaan temperatur ruangan. Dan dalam masa 4-6 hari ini, endapan tersebut dapat dibuka untuk mengurangi tekanan yang terjadi. Lalu tahap kedua adalah untuk material yang sudah ada di dalamnya akan dikeringkan menggunakan kapas, lalu dikeringkan lalu untuk mengambil cairan sebanyak mungkin. Tahap ketiga untuk hasilnya nanti akan terkonsentrasi di bagian bawah, lalu di tahap keempat konsentrasi yang tadi sudah terjadi akan diambil untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Next. Untuk tipe dari maceration sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada simple maceration yang digunakan untuk obat-obatan, terus ada yang tipe kedua double maceration digunakan untuk infusion, lalu yang ketiga adalah triple maceration. Ini adalah tipe yang paling rumit karena mungkin membutuhkan untuk bantuan dari pemanasan dan pengadukan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkolasi. Jadi perkolasi merupakan metode ekstraksi yang memanfaatkan penyaringan solvent secara kontinuas untuk mendapatkan ekstrak. Langkah-langkahnya ada 5. Next. Dimulai dari yang pertama, yaitu size reduction, di mana ukuran dari komponen obat aktif dikecilkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kedua, imbibisi, di mana obat tersebut dicampur dengan solvent atau menstruum agar lembab selama 4 jam di kontainer yang tertutup. Setelah itu ketiga, obat yang sudah dilembabkan akan dimasukkan ke dalam perkolator agar solvent dan obat dapat bergabung dengan complete contact. Keempat, yaitu maceration, solvent ditambahkan untuk mensaturasi material tersebut setelah 24 jam. Kemudian yang terakhir, kelima adalah perkolasi itu sendiri, di mana tab pada ujung perkolator dibuka dan cairan menetes hingga 3/4 volume total dari produk akhir didapatkan. Next. Kemudian dilihat dari tipe perkolasi itu sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu simple, modified, dan reserve berdasarkan kebutuhan. Simple seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu untuk modified menggunakan repeated maceration untuk mendapatkan produk akhir yang konsentrasinya lebih tinggi. Sementara itu pada reserve percolation, 1/4 bagian percolate-nya dibuat menjadi soft extract terlebih dahulu, kemudian akan di-dissolve menggunakan 3/4 bagian reserved alcoholic untuk memperoleh produk akhir tanpa adanya risiko presipitasi. Next. Oke, selanjutnya adalah ekstraksi sokshalasi. Jadi ekstraksi sokslet atau sokshalasi ini merupakan suatu metode konvensional yang digunakan untuk mengekstraksi substansi natural atau alami. Soxhlet extractor merupakan salah satu tipe dari automatic continuous extraction method yang melibatkan komponen dari solid mixture. Metode ini mengintegrasikan perkolasi dan juga reflux extraction dan merupakan metode yang paling umum untuk digunakan dalam ekstraksi senyawa seperti senyawa fenolik dan juga obat dalam ukuran yang besar. Next. Prinsip dari sokshalasi ini melibatkan pelarut mendidih, yang kemudian pelarut tersebut terkondensasi dan jatuh ke dalam porous cup yang nantinya melarutkan komponen yang diinginkan dari solid mixture. Jika terjadi overflowing, proses penyedotan atau siphoning proses akan terjadi, dan kemudian mengalirkan drops tersebut menuju keluar dari porous cup, dan fresh solvent tersebut akan terus jatuh ke dalam porous cup, sehingga nanti terjadi siklus yang akan berulang hingga mendapatkan ekstraksi yang diinginkan. Next. Adapun metode ekstraksi ini memiliki keuntungan dan juga kerugian, di mana keuntungan metode ini lebih less solvent consumption jika dibandingkan dengan metode perkolasi dan juga maserasi. Kemudian metode ini juga tidak menghabiskan banyak biaya dan mudah untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kerugian, metode ini adalah menghasilkan ekstraksi yang lemah pada lipid yang polar dan berisiko untuk terpapar pelarut atau solvent yang berbahaya. Next. Turbodistilasi telah digunakan di banyak perusahaan industri untuk mengekstrak minyak esensial dari sumber keras, seperti kayu dan biji-bijian. Proses dalam turbodistilasi ini mirip dengan proses hidrodistilasi. Namun, turbodistilasi mengurangi waktu ekstraksi dan mencegah degradasi zat penting lebih baik daripada hidrodistilasi. Untuk proses turbodistilasi sendiri dimulai dengan merendam tanaman atau bijian di dalam air. Metode turbodistilasi ini memungkinkan ekstraksi yang lebih cepat. Penguapan zat di bawah tekanan atmosfer terjadi pada suhu 100 derajat Celcius pada proses turbodistilasi, dan uap yang terisi dengan minyak mengalir melalui ruang distilasi, meningkatkan konsentrasi minyak, dan terus mengalir dan terkondensasi sampai menjadi produk akhir. Yang selanjutnya yaitu mengenai supercritical fluid extraction, di mana supercritical fluid extraction ini merupakan salah satu teknik alternatif dalam ekstraksi solid liquid konvensional dengan menggunakan pelarut dan suhu kerja yang lebih rendah. Ini adalah bentuk ekstraksi cairan di mana fase pelarut cair biasa digantikan oleh supercritical fluid, yaitu saat yang suhu dan tekanannya di atas titik kritisnya. Keuntungan dari ekstraksi supercritical fluid ini dibandingkan dengan ekstraksi cairan lainnya adalah relatif cepat karena viskositasnya yang rendah dan juga difusivitas yang tinggi terkait dengan supercritical fluid yang digunakan. Karbon dioksida merupakan pelarut superkritikal yang paling umum karena suhu kritisnya yang relatif rendah. Ekstraksi ini digunakan dalam skala besar untuk dekafeinasi biji kopi hijau, ekstraksi hop untuk produksi bir, dan juga produksi minyak esensial dan produk farmasi dari tanaman. Next. Yang terakhir adalah simpulan. Produk alami adalah produk yang dihasilkan dari organisme hidup. Lalu produk natural ini dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, biosynthetic pathway, dan sumbernya. Lalu ada tipe-tipe ekstraksi. Yang pertama adalah maserasi, perkolasi, sokshalasi, turbodistillation, supercritical fluid extraction.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.